Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang Nikita Mirzani terlibat adu mulut dengan jaksa penuntut umum JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di bangku terdakwa, Nikita tampak emosi, membentak, bahkan memukul meja. Aksi ini memicu kegaduhan di ruang sidang hingga majelis hakim memutuskan menunda persidangan dan menskors jalannya proses hukum. Sejak awal sidang, Nikita mengaku diperlakukan tidak adil karena permintaannya memutar rekaman yang dianggap sebagai bukti kuat tidak dikabulkan majelis hakim. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya yang memicu kegaduhan tersebut? Mengapa marwah persidangan bisa tercederai? Bagaimana seharusnya semua pihak menjaga marwah peradilan? Sudah diupayakan dengan abu-abu 12 tahun sudah. Sediam nggak lo? Siapa? Buktinya udah jelas. Buktinya udah jelas. Amin jebak tau nggak? Itu si menye-menye. Super Hoy. Jangan main kekerasan. Jangan pemaksaan. Ya, itu tadi permisa suasana kegaduhan yang terjadi pada persidangan dengan terdakwa Nikita Mirzani. Sebenarnya ada apa? Kami akan mengkonfirmasinya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Di sebelah kanan saya sudah hadir Pak Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Nikita Mirzani. Selamat malam, Bang. Selamat malam, terima kasih. Ya, sehat selalu ya, Bang. Sehat, alhamdulillah. Dan juga hadir pula Aristo Pangaribuan yang merupakan ahli pidana hukum. Selamat malam, Bang Aristo. Terima kasih sudah hadir kembali di sini. Terima kasih undangannya. Ya, dan telah terhubung juga bersama kami Pak Kamilov Sagala yang merupakan anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia periode 2010-2015. Selamat malam, Bang Kamilov. Selamat malam, Mbak Windy. Ya, langsung saja ini kita langsung bahas, Bang Fahmi. Ini sebenarnya ada apa, ribut-ribut apa sih, Bang? Ribut hari apa ini? Ada banyak ternyata. Jadi kalau sidang yang hari Kamis kemarin, sebetulnya itu nggak ada keributan ya. Jadi sebetulnya saat itu saya mendapatkan surat dari Rutan, di mana surat itu menyatakan Nikita harus bisa berobat. Jadi dirujuk, diberikan saran oleh Rutan Pondok Bambu supaya Nikita itu diberi kesempatan untuk melakukan pengecekan terhadap penyakitnya dia. Dan itulah saya ajukan ke hakim. Nah, pada saat saya ajukan ke hakim pada hari Kamis itu, hakim mengabulkan. Hakim mengabulkan, hanya memberikan kesempatan untuk berobat. Berobat saja dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Nah, di situ tapi Niki ingin jangan hari itu. Karena dia masih penasaran dengan adanya keterangan saksi yang bernama Doktif atau dokter Samira. Tapi hakim menyatakan saya salah kalau saya tidak keluarkan penetapan ini. Saya salah kalau Anda tidak saya kasih kesempatan untuk berobat. Intisarinya di sana. Sebetulnya ini hanya miss saja dengan persoalan Nikita harus dibawa ke satu rumah sakit Adiaksa untuk berobat sesuai dengan rekom dari Rutan Pondok Bambu. Itu masalahnya di sana. Kronologisnya ini sesungguhnya bagaimana, Bang, sampai ada adu mulut dengan JPU ini? Bagaimana? Ya, itu kalau adu mulut itu karena Nikita merasa di saat saksi, jadi gini, saksi Doktif atau kita biasa memanggil Dokter Samira itu saksi yang diajukan oleh jaksa.
di saat saksi yang diajukan jaksa memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan selera daripada yang bertanya, dipotong-potong. Nah, kalau dipotong-potong kan merugikan kami dong, karena ini adalah fakta-fakta persidangan. Sedangkan saksi ini adalah saksi fakta yang tahu sebuah peristiwa. Kami kan ingin menggali peristiwa itu. Begitu dipotong ya kami protes, sehingga situlah terjadi ketegangan. Saya bilang Anda jangan maunya Anda sendiri, jangan Anda bertanya, jawabannya harus cocok dengan selera Anda. Itu yang jadi masalah, sehingga kami tegang nih, kita pun tegang nih, kita tidak mau, jangan dok, jangan takut, bongkar saja, buka saja, kan ceritanya kan seperti itu ketegangannya. Jadi kita minta saksi fakta ini menjelaskan semuanya, nggak perlu takut, nggak perlu dipotong-potong, dan jangan dipotong saksi fakta ini. Ini saksi Anda, tapi kalau saksi Anda melawan Anda, ada apa, kan gitu persoalannya. Bang Kamilov, boleh kami minta pendapatnya. Ini ternyata terdakwa merasa dirugikan karena tidak menyeluruh pertanyaannya dan jawaban dari saksi ini juga tidak sesuai dengan apa yang dijabarkan. Ada yang dipotong sehingga inilah yang membuat ketidakpuasan dari pihak terdakwa. Bang Kamilov. Baik, sebenarnya dalam suatu persidangan semua hak itu diberikan, baik kepada jaksa dan juga pengacara untuk memberikan peluang untuk menyampaikan sesuatu. Pada saat itu yang saya lihat adalah saksi dari jaksa itu diberikan peluang untuk menyampaikan dan jaksa mengkonfirmasi dengan mempertanyakan hal-hal yang penting dia pertanyakan. Menurut saya itu hak jaksa untuk menjalankan tugasnya karena jaksa punya etika profesi. Dan dia juga mengikuti persidangan-persidangan itu berdasarkan perintah-perintah dari pimpinan juga, sehingga dia tidak bisa melakukan kesenang-wenangannya. Apabila jaksa melakukan tindakan yang tidak profesional atau melakukan perilaku-perilaku yang tidak profesional dalam bekerja, dia bisa dilaporkan, baik itu ke Jaksa Agung Pengawasan, Agung Muda Pengawasan, dan juga Komisi Kejaksaan. Jadi pada prinsipnya, jaksa yang bekerja tidak profesional itu bisa disampaikan, bisa diadukan oleh rekan kita dari pengacara. Setahu saya, dalam suatu persidangan, itu pimpinan sidang adalah ketua majelis, itulah yang mengatur bagaimana alur suatu isi persidangan. Jadi kalau terjadi alur persidangan tidak tepat atau tidak sesuai dengan materi dalam suatu sidang yang baik, itu bisa dihentikan. Jadi menurut saya, proses yang sudah terjadi ini merupakan suatu tindakan yang berupaya membuka bagaimana suatu teknis atau suatu cara dalam beracara yang bisa mengungkap suatu perkara. Jadi teknis-teknis ini yang dilakukan oleh jaksa maupun pengacara itu adalah hal yang wajar menurut saya. Ya, begitu emosinya Nikita Mirzani, Bang Fahmi juga kita lihat sempat mukul meja saat itu ya, Bang? Ya, jadi ada beberapa jawaban dari Doktif. Doktif ini saksi fakta, saksi orang yang mereview, saksi yang melakukan laboratorium dan sebagainya. Di saat dia ingin mengungkap kebenaran, itu begitu dipotong, Niki langsung marah. Jangan takut dok, buka, bongkar. Itu yang Niki mau. Tapi jaksa langsung dipotong, artinya saksi ini tidak boleh berbicara. Ini kan nggak fair. Disitulah yang jadi krusial. Artinya kalau memang ini ada sesuatu yang tidak cocok dengan Anda punya keinginan, Ibu, Anda kasih kesimpulan. Tuangkan di kesimpulan. Tapi saksi ini biar menyampaikan sesuatu kebenaran. Jangan Anda potong karena tidak sesuai dengan selera Anda. Nggak boleh dong seperti itu. Karena ini saksi fakta, bukan saksi ahli. Iya. Dia ingin menyampaikan, kasih kesempatan. Kalau tidak cocok, Anda bikin kesimpulan. Saksi ini tidak benar. Itu boleh di dalam kesimpulan. Tapi jangan dipotong. Sudah, berhenti. Cep begini. Nggak boleh dong seperti itu. Jadi ada ketidakpuasan akhirnya. Dengan akhirnya Niki protes. Nggak boleh, jangan takut dok, buka. Ya. Niki bilang jangan takut, buka dok. Ya. Bang Aristo, silakan komentarnya. Jadi ada dua hal tadi yang dibilang Bang Fahmi ya, tentang kegaduhan yang kita bicarakan. Yang pertama soal saksi tadi, yang kedua soal izin berobat ya. Soal yang saksi dulu. Jadi soal yang saksi itu, karena itu saksinya jaksa, kalau saya sih melihatnya agak berbeda. Jaksa itu memang pasti nature-nya seperti Bang Fahmi bilang, pasti dia akan
sesuai dengan argumentasinya, sesuai dengan seleranya. Kenapa? Karena dia punya sesuatu yang dia harus buktikan kan. Dia kan, jaksa ini kan menuduh. Nah, tuduhannya dituangkan dalam dakwaan. Nah, gunanya saksi doktif ini salah satunya adalah untuk mendukung tuduhannya. Nah, ketika itu misalnya menurut jaksa tidak relevan atau tidak sesuai dengan dakwaannya, natural bahwa dia potong itu. Asalkan diberikan kesempatan yang sama juga nanti kepada advokat, kepada Bang Fahmi dan kawan-kawan untuk bertanya terus. Dan Bang Fahmi kan bisa mengkoreksi tadi pertanyaannya, bisa mengkoreksi jaksanya melalui saksi tersebut. Dan itu nature-nya persidangan kan begitu. Dua pihak ya yang menuduh dan yang mempertahankan ya, yang bertahan ini Bang Fahmi dan kliennya, ya itu nature-nya perdebatannya. Nah, kalau Bang Fahmi protes itu mungkin karena strategi litigasinya Bang Fahmi juga. Karena kan strateginya ini bertahan sambil menyerang juga. Itu yang pertama ya. Yang kedua yang menarik sebenarnya, yang lebih menarik menurut saya adalah soal izin berobat yang kemudian diberhentikan. Kalau menurut saya itu sidang kemudian tiba-tiba dihentikan. Betul ya Bang Fahmi? Tiba-tiba dihentikan. Kemudian sidang dihentikan padahal kliennya Bang Fahmi ini masih mau bersidang. Itu menurut saya agak offside. Kenapa? Karena di dalam persidangan kesempatan yang seluas-luasnya, orang yang dipertaruhkan nasibnya itu adalah terdakwaannya, yaitu Nikita, kliennya Bang Fahmi. Kalau terdakwanya ini sebenarnya mau berobatnya nanti, buat dia lebih penting, dan dia masih dalam keadaan sehat ya di situ ya, dan buat dia ini lebih penting untuk mempertahankan nasibnya, karena hidupnya ini kan lagi at stake ya, dalam arti at stake itu ya dia apakah di penjara ditahan terus atau dia bebas. Sangat yang dipertaruhkan itu adalah freedom, itu sesuatu yang berharga dalam hidup manusia. Tapi ekspresi yang kemudian diberikan ataupun ditunjukkan oleh terdakwa dan juga disambut juga oleh JPU ini bagaimana dalam sebuah persidangan? Maksudnya ekspresi kemarahan gitu ya, misalnya ketidakpuasan ya. Ada kegaduhan yang sesungguhnya ini jarang terjadi dalam sebuah persidangan yang biasanya terjadi. Kalau jarang terjadi sih sering terjadi, ya sering terjadi kegaduhan ya, beberapa faktor ya. Tapi begini, pertama, dari hukum positifnya, bahwa contempt of court atau penghinaan terhadap persidangan ini belum ada undang-undangnya, aturannya secara khusus. Yang ada itu hanya etika persidangan. Artinya di bawah hukum, artinya itu orangnya nggak bisa diapa-apain lah gitu. Cuman bisa ditegur atau paling jauh disuruh keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kadang-kadang ya kegaduhan itu diciptakan ini sebenarnya ada yang murni diciptakan, ada yang tidak murni diciptakan. Saya nggak tahu yang terjadi di sidangnya Bang Fahmi. Apa maksudnya? Nah itu kan strategi litigasi juga. Karena dilihat ini kamera banyak yang mengarah kepada Bang Fahmi dan kliennya nih. Apakah strategi defense-nya ini sekaligus attacking misalnya, bertahan sekaligus menyerang, artinya bertahannya adalah terhadap dakwaannya, menyerangnya adalah ya menciptakan drama-drama itu sehingga membangun emosi publik. Nah itu bisa juga. Nah, itu namanya strategi litigasi. Tapi apakah itu yang apply ya dalam strategi litigasinya Bang Fahmi, saya nggak tahu, bisa ditanyakan ke Bang Fahmi. Ya, ini juga adalah sebuah pertanyaan karena marwah peradilan apakah tercederai dengan adanya kegaduhan ini, Bang Kamilov, kan nanti kami akan tanyakan, jawabannya kami nantikan usai jeda pariwara berikut ini. Kita lanjutkan perbincangan kami, Bang Kamilov. Tadi kita sempat terjeda oleh iklan. Nah, kami ingin menanyakan kembali. Tadi kita juga sama-sama sudah mendengarkan pernyataan dari kedua narasumber di sini. Benarkah nature dari JPU ini adalah untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan oleh jaksa penuntut umum sehingga tidak menyeluruh jawaban yang diberikan oleh saksi? Apakah seperti itu? Demikian yang menurut Anda? Jadi Mbak Windy, suatu proses persidangan itu biasanya para pihak, siapapun itu dalam persidangan, itu selalu mempersiapkan dengan baik. Baik secara formal dan non-formal, artinya kekuatan-kekuatan data, kekuatan yang sifatnya non-data pun itu ada yang dipersiapkan para pihak. Setahu saya, jaksa dalam bekerja yang profesional, dia sudah mempersiapkan dengan baik karena dia punya tim. Dan tim itu ditunjuk oleh pimpinannya. Sehingga proses-proses di internal kejaksaan itu berjalan dengan administrasi yang sesuai dengan aturan SOP yang ada. Hingga dalam persidangan itu ditunjuk siapa sebagai ketua dalam pimpinan kejaksaan itu supaya bisa mengikuti persidangan itu. Menurut saya
peristiwa-peristiwa yang ada di persidangan ini yang dilakukan oleh jaksa maupun advokat itu merupakan suatu proses persidangan yang normal menurut saya. Kenapa saya sebut normal? Karena itu ada di ruangan sidang. Nah, di ruangan sidang ini sebenarnya hak-hak yang paling utama yang bisa mengatur itu adalah rekan-rekan kita dari katakanlah di sini hakim atau ketua majelis hakim. Karena itu di Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2016 itu Mahkamah Agung mengeluarkan tentang tata cara dan etika persidangan di pengadilan. Salah satunya adalah menghormati hakim, berpakaian sopan, tidak membuat keributan, mengikuti prosedur, dan menghormati pihak lain. Jadi kalau kita lihat poin-poin ini, seharusnya para pihak yang dalam bersidang itu melakukan hal ini. Walaupun kita tahu bahwa istilah contempt of court itu belum ada undang-undangnya, tapi dengan adanya peraturan Mahkamah Agung ini, pihak-pihak yang berada di ruang pengadilan, siapapun itu termasuk pengunjung atau penonton, itu sudah harus menghormati persidangan itu dengan baik, apakah itu hakimnya, jaksanya, advokatnya, dan juga begitu berpakaiannya. Setahu saya, dalam ruang sidang itu kalau ada pengunjung atau penonton yang kakinya naik saja ke kaki yang lain atau berpangku kaki, itu biasanya pimpinan sidang atau ketua majelis hakim itu menegur. Apalagi kalau berteriak macam-macam dan memfoto tanpa seizin ketua majelis. Nah, menurut saya hal-hal inilah yang menyebabkan banyak kejadian kericuhan apabila dalam suatu ruang sidang yang tidak bisa dikendalikan, maka menimbul ke sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti yang terjadi saat kejadian Nikita Mirzani ini. Tapi saya yakin rekan-rekan para penegak hukum itu tahu hak dan kewajibannya dalam ruang sidang. Tapi kalau itu sudah mengatur masalah strategi, itu sudah berbeda cara pandangnya. Demikian. Ya, Bang Aristo, ini berbicara mengenai etika dalam persidangan. Dalam persidangan yang tadi sudah kita saksikan bersama, ini bagaimana menurut Anda? Kalau saya lihat, kalau perdebatan tadi, protes-protes itu wajar. Saya setuju dengan Bang siapa? Kamilov ya, wajar. Kenapa? Karena pertama, betul istilah contempt of court atau penghinaan terhadap peradilan itu tidak ada aturannya secara khusus. Yang ada tersebar di beberapa peraturan-peraturan tadi. Ya, itu bersifat abstrak, misalnya menghormati persidangan, berpakaian, dan lain-lain. Tapi dia tidak mengatur secara detail. Ya. Tapi kalau misalnya perdebatannya masih dalam konteks argumen, misalnya Bang Fahmi merasa, oh jaksa ini kok parsial ya, dia mestinya imparsial. Ya itu sih menurut saya dalam tahap yang wajar. Atau protes-protes, oh hak saya dikurangi, hak saya tolong dipenuhi. Nah, itu masih dalam batas yang wajar. Tapi kalau sudah serangan-serangannya misalnya personal, ya, nah itu kemudian bisa menjadi catatan. Nah, dalam sejarah Indonesia, contempt of court, orang yang terkena contempt of court itu yang menghina peradilan kemudian menjadi masalah itu tidak banyak. Ya, karena undang-undangnya juga tadi saya katakan undang-undangnya berserak gitu ya, scattered ya. Tidak ada undang-undang secara khusus tentang penghinaan terhadap peradilan. Nah, selama perdebatannya, selama peristiwanya itu menyangkut konteks substansi argumentasi, menurut saya itu bukan contempt of court, itu bukan pengadilan biasa. Kalau pengadilan perdebatan itu panas, menurut saya biasa. Kenapa? Karena yang at stake itu, terdakwanya ini, kan saya bilang, yang dipertaruhkan itu adalah freedom-nya. Sesuatu yang sangat berharga buat orang. Wajar kalau Bang Fahmi membela mati-matian advokat, wajar. Memang itu haknya, memang itu kewajibannya untuk mengimbangi tuduhan dakwaan dari negara melalui jaksa. Nah, begitu. Peranan dari hakim sendiri sebagai pengendali alur persidangan ini seperti apa menurut Anda? Ya, hakim itu betul pengendali. Dia bukan hanya pengendali. Hakim di Indonesia itu bersifat aktif lah sederhananya. Apa itu aktif? Jadi dia mengatur alur perdebatan ini. Selain dia mengatur alur perdebatan, dia juga bisa menilai secara aktif yang mana argumentasi masuk akal, yang mana nggak masuk akal. Pertanyaannya Bang Fahmi nggak masuk akal, pertanyaan jaksa nggak masuk akal. Dia bisa melakukan itu. Jadi dia memang bukan sekedar wasit yang pasif, tapi wasit yang aktif yang bisa juga bermain di dalam pertandingan. Jadi begitu analogi sederhananya. Nah, kalau hakim belum merasa perlu untuk mengeluarkan orang, belum merasa
ada contempt of court, ya artinya suasana persidangan biasa, kondisif aja. Belum ada ya, hakim belum ada mau mengeluarkan, menegur. Malah dikasih kesempatan kita. Oh iya, artinya baik kalau begitu. Artinya baik. Hakimnya merasa ini wajar lah. Karena ini yang dipertaruhkan ini bukan sekedar harta benda. Kalau perdata kan harta benda. Yang dipertaruhkan ini freedom, reputasi seseorang, nasib seseorang. Dan sangat mungkin menjadi terdakwa di persidangan itu adalah momen kritikal paling besar dalam hidup seseorang. Iya, sempat juga terjadi keributan, Bang Fahmi, mengenai rekaman yang diajukan oleh Nikita Mirzani. Ini seperti apa sebenarnya? Sebetulnya rekaman itu di minggu yang lalu itu sudah disampaikan ke majelis. Ya, tapi Niki ingin itu diputar. Hakim pasti lebih tahu saatnya kapan itu diputar. Sehingga dia bilang, belum waktunya Anda memutar sekarang. Nah oke, sehingga minggu kemarin, jadi itu kan minggu yang lalu, minggu kemarin, kita minta diputar kembali, Hakim belum. Nggak ada masalah karena nanti memang itu kan ada hak daripada Nikita di saat dia diperiksa sebagai terdakwa. Pada saat dia diperiksa sebagai terdakwa, semua bukti nanti kami akan sampaikan. Termasuk bukti adanya proses intersepsi ya terhadap rekaman-rekaman yang saat ini masuk tahap penyidikan. Itu semuanya ada bukti sama saya. Termasuk bukti endorse dan sebagainya kami lengkap. Itu nanti pada saatnya. Jadi apa yang dilakukan oleh majelis hakim itu masih dalam koridor yang benar. Tapi sepertinya Nikita kecewa dengan bukan, itu karena dia ingin ini terungkap. Terungkap lebih dulu sebelum proses. Terlalu lama harus menunggu dia diperiksa. Itu yang menjadi problem. Jadi ini persoalan waktu. Waktu kapan data ini harus terungkap. Tapi sudah dijelaskan kepada Sudah, kita. jadi dijelaskan sehingga saya pikir ya sudahlah itu menjadi haknya majelis hakim. Yang jelas, yang terpenting itu adalah perdebatan yang antara Niki. Itu adalah dalam koridor yang benar. Hakim juga yang mengetahui dan hakim juga tidak mempermasalahkan. Di saat Niki protes, di saat saya protes, hakim juga tidak melarang kami protes. Artinya apa yang disampaikan Niki itu masih dalam koridor yang benar dalam proses hukum. Di mana hak Niki sebagai seorang terdakwa ingin kebenaran itu diungkap oleh saksi. Hakim juga tidak melarang kami, hakim juga tidak mempersoalkan keberatan ini. Nah disitulah terjadi perguliran, terjadi perdebatan, tolong saksi ini jangan dipotong-potong. Itu saja intisarinya kemarin. Perdebatannya itu di situ. Dan hakim tidak melarang kami protes. Artinya itu masih dalam koridor yang benar. Seperti nah, itu. sementara di lain pihak bagaimana peranan dari jaksa yang dirasa dirugikan oleh Nikita ini? Ya, jadi yang saya katakan tadi, jaksa itu bertanya, mendapatkan jawaban tidak sesuai dengan selera. Tapi sesuai dengan koridor pula. Ya itu urusan mereka, yang jelas ditanya jawabannya beda langsung dipotong. Sehingga saksi ini tidak bisa meneruskan apa yang ingin disampaikan. Sehingga Niki bilang, dok jangan takut dok. Dokter jangan takut, buka dok, buka. Itu Niki punya mau. Itulah yang terjadi perdebatan sehingga begitu jaksa melarang saksi untuk menyampaikan jawaban, dipotong sama jaksa, kita masuk juga memotong. Jangan takut dok, buka. Itulah yang terjadi sehingga itu seperti orang yang lagi berantem. Padahal itu adalah argumentasi kami, tolong saksi ini jangan dilarang untuk berbicara kebenaran di dalam sidang. Baik, kita konfirmasi Bang Kamilov, ini bagaimana tanggapannya yang tadi sudah disampaikan oleh kuasa hukum. Sepertinya pun dari hakim sendiri juga tidak ada pelarangan terhadap jaksa penuntut umum saat memberikan pertanyaan kepada saksi, Bang Kamilov. Ya, dalam suatu persidangan seperti yang sudah di awal saya sampaikan, yang duduk di ruang persidangan itu memang alur-alurnya sudah ada ya, alur pembicaraan dari siapa dahulu diberi ruang, apakah itu jaksa dulu memberi saksi, kesaksian dari saksinya, atau nanti dari pihak advokatnya. Jadi alur-alur inilah yang kita hormati dalam suatu persidangan. Nah yang kemarin dalam peristiwa ini, jaksa mempunyai saksi dan saksi ini menurut pihak rekan sebelah itu tidak sesuai dengan harapannya. Padahal dalam suatu persidangan harapan itu di dua belah pihak itu punya harapan masing-masing. Nah harapan jaksa dia punya tujuan yang sama seperti tujuan yang diharapkan oleh rekan dari sebelah. Tapi itu belum tentu bisa menjadi suatu hal yang dianggap positif gitu ya. Nah sehingga dalam peristiwa yang kemarin terjadi itu sebenarnya adalah bagaimana
bisa mempengaruhi saksi yang dimiliki oleh jaksa ini bisa mengarah poin-poinnya untuk menunjukkan kepentingan-kepentingan yang diharapkan. Nah, kepentingan-kepentingan ini nanti sebenarnya ada proses lanjutannya, misalnya keberatan dari rekan dari pengacara itu akan dicatat oleh hakim apa tidak. Tapi dalam proses yang kemarin itu terjadi ya istilahnya debat kusir ya antara para jaksa maupun dengan advokat. Menurut saya ini perlu kita koreksi ya. Apabila memang di situ ditemui misalnya jaksa bekerja tidak profesional, itu ruang lingkup untuk dilaporkan dia bahwa perilakunya tidak sesuai, itu rekan dari pengacara bisa laporkan ke komisi kejaksaan atau Jamwas. Tapi menurut saya selama yang dilakukan proses yang terjadi dalam ruang sidang itu adalah proses-proses yang biasanya dalam suasana yang betul-betul merebut bahwa saksi ini harusnya bisa menjadi saksi mahkotanya dari pihak sebelah, tapi ini merupakan saksi mahkotanya dari pihak sebelah sini gitu. Jadi menurut saya ini hanya suatu perebutan-perebutan yang menurut hakim pun mungkin ya, menurut hakim saya nggak tahu persis hakim. Kalau bisa hakim di situ hadir dengan melihat kondisi seperti itu, dia bisa mengarahkan bahwa maaf, Anda belum bisa menyampaikan, nanti saya catat atau tunggu dulu atau apapun lah supaya hakim bisa melihat alur-alur ini berjalan dengan tertib. Nah. Namun sayang kemarin peristiwa ini menjadi peristiwa catatan mahal buat katakanlah media sehingga terjadi kericuan seperti itu. Menurut saya ini belum masuk ruang lingkup kericuan yang lebih besar ya, artinya ruang lingkup seperti yang sudah terjadi selama ini. Ya, catatan itu pula yang kami ingin bahas usai jeda, Bang Aristo. Tentunya kami ingin menanyakan tentang bagaimana marwah peradilan yang sesungguhnya harus dijaga. Sesaat lagi ya, Bang Aristo. Kami akan kembali pemirsa. Ada kembali bersama kami, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kami. Ya, Bang Aristo, tadi saya sudah menanyakan, sebenarnya seberapa penting marwah peradilan ini untuk dijaga agar tidak tercederai, Bang Aristo? Oke, pertanyaannya menarik nih. Marwah ya. Jadi kalau kita bicara marwah ya, dignity dari persidangan, jangan hanya kita bayangkan bahwa persidangan itu harus rapi, santun, tidak ada yang berteriak, tidak ada yang protes. Enggak. Justru marwah persidangan yang sesungguhnya, apakah persidangan itu bisa menyajikan pertarungan yang seimbang? Apa maksudnya pertarungan yang seimbang? Pertarungan yang seimbang antara negara melalui jaksanya ini kan menuduh orang nih. Mendakwa orang bahasa hukumnya, mendakwa orang dan akan mengambil sesuatu yang paling berharga dalam hidup orang, yaitu kebebasannya. Nah, ketika ada terdakwa mau diambil kebebasannya, apakah hakim ya, apakah persidangan itu memberikan orang ini kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela dirinya terhadap tuduhan yang berat itu, yang sangat berarti dalam hidupnya? Nah, apa maksudnya? Ya, apakah advokatnya diberikan kesempatan untuk melawan argumentasi jaksa? Apakah advokatnya diberikan kesempatan untuk bertanya sama halnya juga jaksa bertanya? Apakah advokatnya diberikan kesempatan untuk memberikan bukti, untuk membela dirinya? Nah, itu yang paling penting, yang pertama. Yang kedua, kalau saya lihat ya, drama-drama ini ya, sebenarnya ada juga upaya untuk membangun emosi publik. Jadi menggeser persoalan dari tindak pidana biasa, dari Nikita Mirzani, menjadi dia sebagai korban sistem. Nah, ini menurut saya strategi litigasi yang sah-sah saja, karena kamera semua mengarahkan dia dan terbukti kita membicarakan persidangan itu. Jadi dua hal itu. Jadi sekali lagi jangan kita bayangkan marwah itu sidang harus santun, kita harus panggil hakim yang mulia dengan segala protokolernya. Enggak, yang lebih penting lagi adalah substance dari persidangan tadi soal keseimbangan itu. Gitu, Mbak Windy. Bang Kamilov, kami juga ingin menanyakan apabila Nikita Mirzani yang saat ini dikategorikan sebagai terdakwa ini berargumen, kenapa hal tersebut juga direspons oleh JPU sehingga terjadilah adu mulut. Sesungguhnya kan JPU seharusnya sudah mengetahui bahwa persidangan ini seharusnya dijaga marwahnya, Bang Kamilov. Baik, sebenarnya di Kejaksaan atau di Kejaksaan Agung itu sudah dibuat bagaimana menjaga suatu peristiwa di peradilan itu berjalan dengan baik dan profesional. Itu mulai dari perilakunya jaksa, sehingga jaksa mengeluarkan namanya perja tata cara penuntutan. Jadi mulai dari penuntutan pun sudah dipersiapkan bagaimana proses sampai nanti masuk ke pengadilan, sehingga proses-proses yang sifatnya teknis administratif itu sudah ada tata caranya di perja yang
peraturan Jaksa Agung untuk mereka bekerja secara profesional. Nah, berikutnya mereka juga dipayungi, artinya dipersiapkan dengan beretika. Artinya dalam suatu proses mencari keadilan atau penuntutan yang di sini adalah katakanlah warga negara atau siapapun nanti yang dituntut, itu ada etikanya seorang jaksa dalam menunjukkan perilaku dia dalam suatu persidangan yang terhormat itu, artinya yang kita hargai itu. Tapi dalam proses persidangan itu terjadi denyut yang bergerak secara cepat, dan kadang-kadang kita di luar dugaan, artinya di luar perkiraan, baik itu dari pihak kawan-kawan dari advokat maupun dari kejaksaan, misalnya untuk pembuktian dalam dakwaan. Sehingga dalam pembuktian dakwaan ini, seorang jaksa yang sudah mempersiapkan dengan baik tadi di kantornya, tapi dalam dinamika dalam persidangan itu terjadi pergolakan yang sangat luar biasa, karena kita tahu di ruang sidang itu banyak hal-hal yang di luar dugaan muncul. Nah, disinilah muncul kapasitas seorang jaksa yang jam terbangnya tinggi, itu bisa mengaturnya, alur-alurnya, berpikirannya, tanya jawabnya, sikap dan segala macamnya, itu bisa dipertunjukkan dalam kemampuan profesionalnya dia. Begitu juga rekan-rekan di advokat, karena itu dalam prosedur kinerjanya JPU itu tidak main-main gitu ya. Artinya dia serius menegakkan suatu aturan, menegakkan suatu tuntutan atau dakwaan yang dimintakan itu bisa bekerja secara objektif. Jadi menurut saya bagaimanapun juga suatu peristiwa yang dilengkapi dengan tata cara yang SOP-nya berangkat dari titik yang sudah diatur dengan baik, itu mudah-mudahan dalam proses yang di dalam persidangan itu juga akan berjalan baik. Ya, baik. Bang Fahmi, kita ketahui juga bahwa persidangan dari Nikita Mirzani ini juga mencuri perhatian dari publik dengan adanya kegaduhan dan juga menurut Anda sebagai kuasa hukum, bagaimana opini dari publik? Ya, semua masyarakat memang memantau perkara ini dan juga mungkin saya luruskan, tadi pada saat awal saya melihat ada sebuah kalimat, adanya sebuah dugaan pemerasan. Saya katakan pemerasan itu memang awalnya ada dalam proses penyidikan, di mana ada pasal terkait dengan pasal 368. Tapi pada saat proses P21, pasal pemerasannya dihapus oleh jaksa penuntut umum. Sehingga di dalam surat dakwaan, pedoman di dalam proses hukum itu adalah surat dakwaan. Di dalam surat dakwaan itu tidak ada tindak pidana pemerasan. Mohon dikoreksi supaya tidak menyesatkan masyarakat. Bahwa Nikita tidak pernah didakwa melakukan pemerasan. Nikita didakwa melakukan pencemaran, baik lisan ataupun tulisan. Nah, apakah menurut Anda kepercayaan publik terhadap peradilan ini pun jadi goyah dengan adanya kasus ini? Nggak ada, itu urusan masyarakat. Tidak ada, yang jelas masyarakat mengikuti, masyarakat juga ingin sebuah keadilan diterapkan dalam proses hukum seperti ini. Baik, terima kasih Bang Fahmi, terima kasih Bang Arissa, terima kasih Bang Kamila waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih.